apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di tengah hutan mahoni kembali. Dan ini sebetulnya masih pagi. Dan alhasil sekarang sudah masuk ke musim penghujan. Berarti kita harus siap dengan cuaca kali ini. Dan kebetulan banget, plus kali ini tuh karena ada pembahasan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman terkait beberapa video yang viral kembali, tentunya yang berkaitan dengan hewan. Jadi kali ini kita akan mendirikan playset di sini. Yang pertama untuk mengantisipasi turunnya hujan, dan yang kedua nanti tentunya kita nyantai di sini, kita melanjutkan pembahasan di sini teman-teman. Oke, sekarang kita dulukan playset dan ikuti terus sahabat alam dan Konsina. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan kembali menggunakan playset dari Konsina. Yang ini tuh sudah pernah saya tester juga di video sebelumnya dengan intensitas hujan yang sangat lebat. Dan kali ini tuh saya akan pasang kembali karena tentunya kita persiapan hujan teman-teman. Nah jadi playset Konsina ini sudah berbahan 210T ripstop 5000 mm PU waterproof. Dan tentunya ini sangat berguna banget ketika kalian dalam kondisi hujan seperti ini. Cuman memang ini ukurannya tidak terlalu besar, hanya 300 cm kali 200 nih teman-teman. Jadi ini hanya muat beberapa orang saja, atau bahkan mungkin ketika digunakan sebagai shelter ini enggak terlalu luas, karena ini menyesuaikan packagingnya aja seperti ini teman-teman tuh. Oke, sekarang kita pasang dulu playset Konsinanya. Dan habis itu kita nyantai dulu, kita ngopi coy. Oke, sudah selesai kita mendirikan playsetnya. Jadi playsetnya ini cocok untuk kapasitas mungkin 1-2 orang lah. Kalau dijadikan shelter juga ini keren. Jadi yang keren dan uniknya juga dari playset ini tuh bentuknya, nih bisa teman-teman lihat, biasanya kan datar, kalau ini ada cekungan seperti ini dan tuh, jadi lebih enak coy. Nah oke teman-teman, sebetulnya ketika kita ngonten, kita mau bikin reels kan. Nah kita bawa sirawing sebetulnya. Pas kebetulan banget momennya dia lagi shading ataupun lagi ganti kulit. Nah ini adalah momen ketika saya melihat sirawing ganti kulit di alam. Biasanya kan saya bantu nih. Dan ini adalah momen yang keren coy. Lihat, kita bisa melihat fungsi daripada ranting-ranting ketika di alam ataupun daun-daun kering. Ini adalah fungsi dimana untuk mempermudah kulit lamanya ini mengelupas. Dan lihat, unik banget pergerakannya itu kayak gitu teman-teman, kayak ulat coy. Tuh, ayo maju lagi, maju. Tuh keren banget teman-teman. Jadi ini sengaja nggak saya bantu. Tuh lihat, perubahan warnanya ketara banget. Yang tadinya warnanya pucat sekarang jadi bener-bener kinclong teman-teman. Wow. Nah jadi kalau misalnya kalian pengen lihat proses sirawing lagi, minum tinggal di daun tuh, minum di atas daun coy tuh, keren banget tuh. Wah sirawing beneran haus berarti coy, nanti kita kasih minum teman-teman. Jadi sekarang tuh kan lagi viral-viralnya sirawing di Instagram teman-teman terkait ketika kita kasih minum. Jadi banyak banget orang-orang yang beranggapan sirawing ini tuh king cobra, padahal bukan teman-teman. Dan ada juga mungkin beberapa orang yang baru pertama banget seumur hidupnya itu melihat ular minum, apalagi dikasih minum sama saya. Karena kan sirawing ini salah satu jenis ular yang tidak berbisa teman-teman. Namun memang perawakannya ini hampir sama dengan king cobra, makanya mungkin orang-orang pada aneh coy. Nah sebelum nanti kita melakukan pembahasan terus ngopi,
Kita juga udah beres masang flysheetnya karena simple banget. Flysheetnya itu nggak ribet. Jadi kita melihat dulu proses si rawing ganti kulit teman-teman. Tuh dia lah nyari air lagi coy. Nanti kita kasih minum coy. Oke teman-teman, kita sudah selesai ngopi, nyantai. Terus barusan juga kita udah ngasuh si rawing, bantu proses shadingnya nih. Nah ini sebetulnya mungkin ada beberapa yang harus saya sampaikan. Jadi terkait peraturan-peraturan YouTube yang baru. Jadi kita nggak bisa seenaknya kita mengupload video-video entah itu sumbernya dari sosial media manapun. Jadi itu bisa nanti jadinya pelanggaran. Makanya di beberapa konten saya, mungkin di video-video sebelumnya itu kan saya suka ada sesi reaction beberapa video yang berkaitan dengan hewan. Jadi sekarang itu masih ada sesi reaction terhadap video-video seperti itu. Namun pembedanya teman-teman, jadi kita nggak bisa menayangkan secara full untuk videonya. Bahkan mungkin tidak bisa ditayangkan sama sekali untuk videonya. Hanya beberapa cuplikan-cuplikan gambar yang akan saya tampilkan. Ya ini berkaitan dengan peraturan YouTube untuk sekarang. Jadi nggak boleh kita mengupload video-video orang lain, walaupun memang itu adalah tujuannya untuk edukasi, tujuannya untuk kebaikan, tapi tetap saja peraturan itu tidak bisa kita langgar. Kalau misalnya kita langgar, nanti saya kena strike teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman saya juga bahwa jangan mengupload video-video yang memang sumbernya itu dari sosial media manapun gitu teman-teman. Takutnya nanti kita kena pelanggaran. Nah video yang akan saya bahas untuk kali ini sebetulnya ini kiriman dari teman saya, dan ini memang permintaan beliau untuk dibahas teman-teman, terkait adanya mungkin ini semacam tradisi atau mungkin juga adat kebiasaan di salah satu negara, khususnya ini di India teman-teman. Jadi pada saat itu kalau kita lihat kronologis videonya, jadi kalau saya baca komentar-komentarnya juga, ternyata di sana itu ada seorang yang mengalami penyakit, mempunyai penyakit, dan katanya disembuhkannya itu bisa dengan gigitan ular kobra teman-teman. Dan mungkin nanti kan saya tampilkan beberapa screenshotnya, karena kalau misalnya kita tayangkan videonya itu nanti saya kena strike teman-teman, atau kena ban, pelanggaran lah. Jadi nggak boleh. Hanya beberapa gambar-gambar yang akan saya tayangkan. Jadi kalau teman-teman perhatikan juga di gambar ini memang banyak orang. Jadi gak mungkin lah ini sesuatu yang baru dilakukan. Mungkin ini adalah sesuatu yang sudah ataupun sering dilakukan. Apalagi memang ketika banyak orang-orang seperti itu pastinya adalah salah satu tradisi atau kebiasaan di India. Nah ini memang terjadinya di India karena kita yang pertama melihat dari ularnya juga. Jadi itu adalah Cobra Kautia, dimana Cobra Kautia ini merupakan ular endemik dari India teman-teman. Dan ular tersebut sengaja digigitkan ke bagian kaki orang memiliki penyakit. Nah kalau saya baca di komentar-komentarnya seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian nonton videonya itu bakalan ngeri coy. Mungkin nanti bagi teman-teman yang penasaran sama video tersebut, nanti bisa saya cantumkan linknya di deskripsi. Kalian bisa cek aja langsung videonya. Itu tuh di Facebook teman-teman kalau tidak salah. Dan ternyata pada saat saya lihat video itu, korban benar-benar meringis kesakitan karena yaitu si ular kobranya digigitin langsung ke korban, ke bagian kaki coy. Bahkan sampai dipencet-pencet bagian kelenjar bisanya agar si bisanya masuk, dan sampai beberapa kali juga. Dan itu ngeri banget teman-teman. Ternyata sekelas manusia masih ada yang menganut paham-paham seperti itu coy. Bahkan kita ketahui bahwa ular kobra itu sangat-sangat berbahaya, berbisa tinggi, memiliki bisa neurotoksin,
sehingga kalau tidak ditangani secara tepat itu akan sangat berbahaya. Jadi ini kasusnya itu hampir sama dengan yang dulu pernah saya bahas. Yang dulu ada korban yang sengaja, yang korban udah meninggal kegigit. Terus kata keluarga korban harus ada prosesi semacam ritual lah. Semacam ritual untuk membangkitkan kembali arwah ataupun roh si korban. Jadi si mayat atau jenazahnya itu memang digigitkan kembali oleh si king cobra, dan ternyata itu tidak berhasil, teman-teman. Ya, orang sudah meninggal dunia mau gimana dihidupkan lagi, logikanya ke situ aja. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu memang di beberapa tempat masih ada yang menganut paham-paham seperti itu. Dan ternyata bukan hanya di Indonesia saja, bahkan ada yang lebih parah, itu di India. Kalau di Indonesia mah orang yang sudah meninggal digigitin lagi sama king cobra. Kalau di India mah orang yang hidup digigitin sengaja sama ular kobra, coy. Tujuannya untuk menghilangkan penyakit. Itu kan gak masuk akal aja. Jadi kayak gimana gitu. Maksud saya hal-hal seperti inilah kita juga harus melek. Kita juga harus tahu bahwa memang di negara lain juga ada hal semacam itu, dan memang tentunya ini wajib diketahui, teman-teman. Yang pada intinya sebetulnya balik lagi ke edukasi, bahwa nggak ada hal semacam itu. Nggak ada ular yang bisa menyedot, nggak ada ular yang bisa membantu penyembuhan penyakit, itu nggak ada, teman-teman. Yang pada dasarnya apalagi ular berbisa tinggi, kalau menggigit ya akan sangat berbahaya, mematikan lah, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu saja. Sebetulnya ini hanya sedikit penyampaian saja, bahwa saya tuh benar-benar gatal juga sebetulnya ingin ngebahas video itu. Kalau nggak pelanggaran sama peraturan YouTube yang baru mah mungkin saya juga sambil nge-reaction lah si videonya, sambil ditayangin juga, kan teman-teman juga pasti pengen lihat. Cuma nanti jangan khawatir, bagi teman-teman yang penasaran sama videonya bisa nanti cek di deskripsi lah untuk link videonya. Ya ini, jadi sekarang itu peraturan YouTube semakin ketat, mohon dimaklum, mohon teman-teman juga harap mengerti. Apalagi nih, kadang-kadang ketika saya ngonten video-video yang ekstrim, kayak kita mukbang kecubung kayak kemarin, kok teman saya udah upload duluan sementara saya belum. Alasannya adalah itu video itu butuh peninjauan dulu, teman-teman. Jadi butuh ditinjau pada intinya, jadi nggak bisa sembarangan. Bahkan ditinjaunya itu bisa sampai beberapa hari. Makanya kenapa saya nggak langsung upload, nggak langsung post, karena proses di YouTube itu agak sedikit ribet. Jadi mohon dimaklum buat teman-teman, ketika saya mengupload video itu kadang-kadang waktunya nggak pas. Nah, seperti contoh yang video kali ini saya buat, videonya nggak bisa saya tayangkan, mungkin hanya beberapa screenshotan ataupun gambar-gambar saja yang nanti bisa saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Ini hanya requestan dari teman saya saja, ingin dibahasnya terkait video tersebut, bahwa memang itu terjadi, ada di sekitar kita, bahkan di negara luar pun ada, teman-teman. Oke. Nah, saya mau ngingetin juga buat teman-teman, karena sekarang itu saya pakai equipment, pakai peralatan yang lengkap semuanya dari Consina. Teman-teman bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Nih, mulai dari cooking set, mulai dari playseat, mulai dari outfit, sepatu, tas, ini semuanya saya menggunakan Consina, dan ini sangat nyaman banget sih. Jadi kalau misalnya kalian orang-orang pecinta outdoor, peralatan-peralatan apapun bisa kalian dapatkan di Consina dengan kualitas yang luar biasa tentunya. Oke, nanti link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Tuh, dadah lawing.